Saya, Pak. Oke, Dikasih Lili saya. lanjut ayat 26 dulu. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." 27-nya, Bu Devi konsentrasi di 27 ya, Bu Devi. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Lanjut Bu Devi. Ya, saya waktu itu mulai gelisah karena saya merasa kegelisahan saya bukan kegelisahan ketakutan masalah ya. Kegelisahan saya itu penasaran siapa orang ini yang datang berkali-kali setelah bertahun-tahun dengan yang sama, rasa yang sama, dan saya juga merasakan hal yang sama, dan saya merasakan pokoknya masalah apapun seakan-akan udah plong gitu. Saya nggak bisa ngungkapin dengan kata-kata kenyamanan itu gitu. Saya rasanya nyaman aja waktu itu. Hingga saya punya temen orang Batak juga. Kebetulan waktu itu saya punya usaha ya Romo ya, agency. Jadi saya sering nampung orang waktu itu. Nah orang Batak itu bilang gini, dia kebetulan orang Kristen. Saya bilang gini, aku pengen ke gereja gitu. Ya hayu. Tapi hayunya itu setiap hari Minggu, nggak pernah terjadi saya ke gereja. Hayu hanya hayu aja. Hingga saya punya tetangga juga waktu itu orang Nias, dia juga orang Kristen. Saya bilang, "Tan, gue kepengen ikut ke gereja, boleh nggak?" "Oh boleh tante, kita ada ibadah hari Minggu, hari Rabu gitu." Setahu saya, karena saya waktu itu, karena saya Muslim ya, setahu saya ibadahnya orang Kristen itu hanya hari Minggu. Saya nggak tahu ibadah hari Rabu. Saya bilang, ini kayaknya sesat deh. Karena ibadah di tengah minggu kan hari Rabu. Mana ada, saya nggak pernah mau ikut. Ya tante ikut ibadah. Saya bilang nggak mau, kayaknya nggak ini deh. Pokoknya saya udah tuh mencari hingga saya search di Google itu, nyari lewat ojol. Saya mau ke gereja, dapatlah gereja Katolik waktu itu. Nama-namanya kan Perawan Maria atau apa gitu-gitulah, Romo apa gitu kan. Saya bilang, mana ada seperti ini makin halu aja. Saya merasa itu kayak kok begini ya, nggak dapet gereja gitu loh. Hingga akhirnya saya ketemu juga sama-sama orang petobat baru juga dari Muslim. Dia terima Yesus dan dia pelayanan di gereja waktu itu, di gereja kita nggak ini saya kesaksian saya nggak menjelekan sana sini ya. Nah dia bekerja di gereja GBI waktu itu. Saya bilang, "Bu, boleh nggak saya ikut gereja?" Nah waktu itu bilang, "Ya udah ayo Neng, ikut aja Neng ke gereja." Seperti itu. Saya bilang sama suami saya, karena suami saya walaupun dia Kristen tapi dia nggak pernah ke gereja. Nah hingga saya bilang sama suami saya bilang gini, "Bang," suami saya manggil saya dengan sebutan Septi, "Bang, Septi mau ke gereja." "Oh ya udah, lu mau gereja ya udah sono." Gitu doang, flat aja. Hingga Tapi suami nggak suka ke gereja ya? Suami nggak suka ke gereja? nggak pernah Romo. Bukan lagi nggak suka, tapi nggak pernah. Oke, lanjut Bu. Hingga waktu itu akhirnya saya bergereja karena waktu itu kan ada jemputan kan dari gereja, saya ke gereja. Hari Minggu itu saya pertama kali, waktu saya dibukain pintu itu, saya nggak tahu ya, rasa, saya nggak peduli dengan khotbah, saya nggak peduli dengan pujian. Waktu itu saat saya masuk, rasa hati saya yang saya rasakan itu mirip dengan di mimpi itu. Di dalam gereja itu saya hanya nangis. Saya hanya nangis aja, tapi saya nggak sedih. Tapi saya keluar air mata. Hingga selesai itu, saya nggak tahu apa yang dikhotbahkan, apa yang itu saya nggak tahu karena memang baru pertama kali saya ke gereja waktu itu. Hingga saya ditanya, waktu itu ada yang bilang, "Siapa yang pertama kali masuk gereja, pertama kali ke gereja?" Kan pasti suruh angkat tangan, ya kan? Saya
perasaan mampus deh, kayaknya saya mau diusir nih. Kenapa saya kayak yang ketahuan nih? Apa saya salah? Mampus saya dalam hati. Saya Diusir ya, dengan oke. dengan ragu-ragu saya angkat tangan. Saya angkat tangan. Orang itu datang ke saya didoain. Saya didoain. Ternyata saya didoain gitu loh, Romo. Saat saya didoain ya rasanya hati saya ya, saya pokoknya tuh rasanya hanya ingin nangis saja. Tapi nggak sedih. Hari Minggu saya ke gereja, hari Selasa saya ada kerjaan ke Serang karena saya harus ngejemput orang ketemu customer. Saat saya perjalanan itu hari Selasa itu saya ada ada catatan kalau saya macet karena ada kecelakaan. Yang saya lihat di depan saya itu kecelakaan, tapi saya tidak ngerti kalau itu kecelakaan adalah diri saya sendiri. Keberangkatan itu saya udah ngomong ada kecelakaan di sini, KM 55 Merak Cikande. Ya kan, Merak Jakarta di Cikande, KM 55. Di situ ada YouTube-nya juga, kecelakaan saya juga di situ, bahkan saya masih ada foto-fotonya. Nah, saat kembali itu saya kecelakaan itu, Romo, seharusnya saya bilangnya Allahu Akbar karena saya belum bilang saya orang Kristen, saya belum bilang saya terima Tuhan Yesus. Seharusnya saya bilang Allahu Akbar, tapi saya tidak bilang seperti itu. Entah dari mana saya bisa bilang Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Saya tidak pernah tahu itu kata-kata bagaimana bisa keluar dari mulut saya. Itu yang saya rasa waktu itu. Banyak korban meninggal, banyak yang luka-luka, tapi saya puji Tuhan hanya di bibir sama di kening aja sedikit ada lebam. Dan saya saat di CT scan, saat di semuanya diperiksa saya tidak ada kena apapun. Oke Bu, kita Seharusnya lanjut dulu saya ayatnya Bu ya. Lanjut dulu ayat 28. Lili. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Apa kata Yesus? Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Lanjut Bu Debbie. Dan saya di depan mata saya sendiri melihat itu sopir meninggal karena waktu itu ada di bahu jalan lagi ganti ban. Mungkin tronton itu tidak lihat kalau di bahu jalan ada mobil berhenti. Jadi dia ngerem mendadak. Jadi rem itu peti box itu jatuh terlepas dan akhirnya tabrakan beruntun di tol itu. Nah, yang saya teriakin hanya Tuhan Yesus baik, seharusnya Allahu Akbar, tapi saya bilang Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik dan saya selamat. Itu. Enggak, saya meninggalkan trauma yang sangat besar saat saya melihat truk-truk itu, saya ketakutan gitu. Tetapi saya tidak ada luka apapun dan saya masih menyimpan bukti-buktinya itu. Nah, hingga akhirnya saya balik, ada istilah doa penyembuhan. Waktu itu saya udah dibawa balik, 5 hari saya dirawat di Sari Asi pinggir tol Serang. Saya dirawat di situ, saya dibawa balik ke Tangerang. Waktu itu dibawalah saya ke doa penyembuhan. Ya saya ikut-ikut aja karena memang kan saya tadi bilang saya belum tahu gitu loh, ada istilah doa penyembuhan, ada istilah ibadah tengah minggu. Saya nggak pernah tahu seperti itu. Saya ikut aja dan saya didoain. Pokoknya setiap saya didoain, saya masuk ke gereja, rasanya itu mirip seperti saya saat di dalam mimpi itu. Hingga akhirnya saya bilang ke orang-orang, saya mau jadi orang Kristen aja. Saya seperti itu. Saya ngomong sama suami, "Bang, Septi kayaknya mau jadi orang Kristen aja." "Ya lu kalau mau jadi orang Kristen ya jadi aja. Ngapain lu ngomong-ngomong sama gua?" Gitu. Nah, seharusnya kan seneng ya pasangan kita seiman nih sama saya nih. Tapi suami saya memang nggak ada seperti itu. Tapi dia tetap berdebat aja kerjanya waktu itu melalui Facebook waktu itu. Hingga akhirnya saya terima Yesus. Saya bilang saya mau jadi orang Kristen. Saya mau dibaptis. Awalnya saya nggak tahu baptis itu seperti apa. Saya bilang, oh harus dibaptis. Oh ya saya ikut-ikutin aja. Tetapi saat saya mau dibaptis, saya mengalami anggaplah waktu itu pemikiran saya adalah lagi datang bulan.
Ya kan, maaf nih. Waktu itu saya datang bulan, saya nggak mau ke gereja. Saya bilang gini, kayaknya saya nggak ikut ke gereja deh. Kenapa? Saya lagi datang bulan. Karena kalau kita dulu, di keyakinan saya dulu, datang bulan nggak boleh sholat, nggak boleh nyentuh Al-Quran, pokoknya najis. Nggak boleh ke masjid, takut darah kita netes. Nah, kayaknya saya nggak ikut ke gereja deh, nggak ikut ibadah karena gue lagi datang bulan. Saya nggak tahu Bu, kan. Bu, Ya, itu sebenarnya itu tradisi orang Israel ya, tradisi di dalam kitab suci Perjanjian Baru. Perempuan yang setelah datang bulan tidak boleh pergi ke bait suci, mereka harus melakukan korban persembahan dulu untuk bisa kembali lagi masuk ke bait suci. Oke, lanjut Bu. Kira-kira karena akarnya Yudaisme, Islam dan kekristenan, maka Islam bawa sedikit ini bawa juga tradisi orang Yahudi seperti ini ya Bu. Oke, lanjut Bu. oke. Tapi dijawab sama suami saya gini, Tuhan saya itu tidak jijik dengan darah. Wah, jawabnya gitu tuh. Dalam hati saya, halu. Itu saya masih tetap kayak flat-flat aja seperti itu. Dia jawabnya seperti itu. Tapi bener tuh, saya tetap aja ikut ke gereja karena awal-awal masuk cinta mula-mula kali ya. Udah saya ikut, ternyata bener nggak ada yang tahu kok saya datang bulan dan ternyata boleh kok gitu. Tetapi datang bulan saya seminggu nggak selesai, seharusnya wajarnya itu hanya seminggu nggak selesai, 2 minggu nggak selesai, 1 bulan nggak selesai, 2 bulan nggak selesai. Saya bilang begini, hingga waktu itu 3,5 bulan lah ya. Saya bilang gini, saya ini sebenarnya kenapa? Saya ke dokter nggak ada sakit. Saya periksa ya ini memang darah kotor datang bulan seperti itu. Terus saya ini sakit apa gitu. Hingga waktu itu saya begini, Tuhan, kalau memang kamu Tuhan yang ajaib, katanya kamu Tuhan yang luar biasa bisa menyembuhkan orang sakit, saya ini mau ikut kamu Tuhan. Saya ini mau ikut kamu, katanya kalau saya nggak dibaptis, saya nggak bisa ikut kamu. Tuhan, saya itu mau ikut kamu, kenapa saya nggak bisa dibaptis? Waktu itu saya seperti itu. Saat itu juga, saya biasanya kalau saya mendengarkan khotbah, saya itu nggak mau terganggu. Saya pasti sebelum ikut ibadah, saya ke toilet dulu agar saya nggak keluar kencing. Nah, waktu itu benar-benar saya nggak ikut. Saya pokoknya, kenapa sih Tuhan, saya itu mau ikut kamu, kok nggak boleh? Bahasa saya seperti itu. Saat saya pas di pertengahan khotbah, saya berasa pengen kencing ke toilet dan nggak bisa saya tahan. Dan ternyata pembalut saya itu bersih, nggak ada apa-apanya. Saya kaget. Dan saya langsung bilang, saya mau dibaptis saat itu juga. Dan saya dibaptis saya saat itu juga di GBI dan saya telepon suami saya. Abang, Septi mau dibaptis. Jawaban suami saya, oh bagus, nanti kirim fotonya ya kalau sudah dibaptis. Saya dibaptis itu sendirian, nggak ada yang nganter. Kalau orang kan, wah di ini, gitu. Nggak ada. Suami saya telepon jawabnya, oh bagus, nanti kirim fotonya ya kalau sudah. Suami nggak temani ya? Tidak. Saya telepon tuh Romo. Saya itu mencari Tuhan, mencari gereja itu sendirian selama itu. Oh, oke lanjut Bu. Nah, saya telepon. Kan saya datang bulan tuh sampai 3 bulan lebih kan tadi kan. Nah, saya kan nggak bisa dibaptis dong otomatis Romo. Nah, saya bilang, Tuhan kalau kamu Tuhan yang ajaib, sembuhkan saya. Nih, nah waktu itu saat saya ke toilet ternyata benar saya sembuh gitu loh. Dan bersih pembalut saya. Saya minta dibaptis saat itu juga. Dan saya telepon suami saya, Abang, Septi mau dibaptis. Jawabnya, oh bagus, kalau sudah nanti kirim ya fotonya. Flat banget. Orang mah bahagia gitu ya, kalau saya mah nggak dicuek bebekin seperti itu. Hingga akhirnya saya sudah dibaptis. Malam itu saya bermimpi lagi. Dan Bu Debbie, sebentar, banyak pertanyaan di bawah. Teman-teman, saya buat rangkuman kecil dulu. Bu Debbie ini dari Islam, lalu pencarian Tuhan, masuk sekarang Bu Debbie lagi, saya ceritakan bagaimana waktu itu dia kenal pertama di GBI ya. Di GBI, dan dia masih, supaya teman-teman jangan tanya, salah gereja, tidak, ini proses bagaimana Bu Debbie sampai ke Katolik. Oke, jadi teman-teman jangan terlalu tanya, lebih baik kita dengarkan dulu. Oke, silakan Bu Debbie. Oke. Hingga akhirnya waktu itu
saya setelah dibaptis malam itu juga saya bermimpi saya itu ada di sebuah gedung yang sangat banyak orang lagi memuji meninggikan nama Tuhan Yesus dan saya tidak tahu dan saya melihat diri saya sendiri ada di tengah-tengah orang yang banyak di sebuah gedung yang gedung itu besar banget dan di situ saya melihat diri saya ada di dalam situ dalam mimpi saya itu gitu. Nah, saya nggak tahu juga itu apa dan kenapa seperti itu. Hingga saya bilang kok saya melihat diri saya sendiri lagi memuji menyembah banyak orang di tempat itu di sebuah gedung yang sangat luas besar dan saya melihat diri saya lagi memuji di situ. Pagi saya dibaptis siang itu setelah ibadah, malamnya saya mimpi seperti itu. Hingga saya akhirnya saya pikir setelah saya dibaptis, setelah saya terima Tuhan Yesus, hidup aku tuh enak aja. Sekarang udah satu iman nih sama suami. Ternyata disitulah mulai berdatangan masalah demi masalah. Dan disitulah keimanan saya diuji. Hingga saat itu anak saya datang dari Jawa. Saya ajak ibadah. Mereka nggak tahu karena waktu itu masih kecil. Saat pulang ke kampung lagi karena sekolah, anak saya bilang, saya diajak ibu nonton konser, tapi nyanyinya haleluya, haleluya. Gitu. Nah, di situ orang dewasa tahu itu bukan konser seperti itu. Hingga akhirnya saya ditelepon dari keluarga saya, terutama mama saya, pastilah dari nenek moyang kamu nggak ada, kamu jangan bikin malu, kamu jangan ini, kutuk segala macam. Tapi saya percaya kutuk jadi berkat walaupun itu dari mama saya sendiri. Ya saya kehilangan teman-teman dekat saya hingga orang-orang yang dulu care sama saya hingga menjauh hingga saya nggak punya teman. Yang saya punya waktu itu hanya suami saya. Dan akhirnya kan waktu itu COVID ya. Waktu itu COVID usaha kami makin jatuh karena memang nggak boleh menampung orang hingga kami tutup. Dan disitulah mulainya. Suami saya ini mulai mungkin stres kali usaha tutup segala macam. Saat saya baca Alkitab, kepala saya dipegang, saya di muka saya itu dibenturin ke kursi, tapi kursi itu besi gitu, kayak kursi tunggu yang di bandara-bandara gitu, di rumah sakit seperti itu. Keluarlah darah dari mulut saya dari itu. Terus botol yang isinya penuh air dilempar ke saya. Dia naik di atas saya, gesper itu diiklikepet jadi dua buat mukulin saya. Saya nggak tahu masalahnya apa. Intinya semakin hari keadaan saya seperti itu. Hingga saya berpikir saya ini harus mati. Apa aku balik lagi ke orang tua saya dengan aku kembali ke keyakinan saya yang dulu, atau saya harus mempertahankan keyakinan saya yang baru ini ikut Tuhan Yesus. Saya waktu itu ambil keputusan saya harus mengakhiri hidup saya. Saya minum yang buat nyuci toilet dan ada kali satu tutup dan saya nggak tahu cuman muntah aja tapi saya nggak mati. Seharusnya saya mati waktu itu. Seharusnya saya mati di kecelakaan, saya nggak meninggal. Seharusnya saya bunuh diri itu juga seharusnya saya meninggal. Orang saya minum untuk bersihin prostek itu untuk bersihin toilet, seharusnya saya mati, tapi saya nggak mati. Jam 3 malam saya nelpon, ada kakak rohani saya telepon, biasanya nggak mau ngangkat tapi tiba-tiba ngangkat dan saya disembunyikan di sana karena tetangga pun pada nyembunyiin saya karena saya mengalami KDRT hampir tiap hari. Hingga kakak rohani saya itu diancam-ancam, sekarang orangnya masih ada pun bisa buat saksi lah. Mereka pun ikut diancam. Bahkan saya itu di posting di Facebook dibilang saya kabur sama kuli bangunan. Padahal masalahnya KDRT nggak ada kabur dengan kuli bangunan. Tetangga membantu saya karena mereka kasihan. Dan dia sakit, saya kembali lagi, pikiran saya bagaimanapun dia suami. Seperti itu, saya balik lagi, kita mulai hidup baru, kita bikin usaha yang baru. Waktu itu saya bikinlah tahu bakso. Entah mengapa saya belum sampai seminggu, tahu bakso saya itu melejit. Satu hari saya bisa memproduksi itu 3.000 piece.
Dan tetangga saya lah yang saya pekerjakan di tempat saya waktu itu. Berjalan 1,5 bulan lancar, 2 bulan lancar, tiba-tiba tahu yang masih panas saya dikeluarin dari panci itu belatungan. Dan sebelumnya itu saya menemukan di depan pintu tempat kami, rumah kami, itu ada kain putih, di dalamnya itu ada paku segala macam. Ya saya buang aja. Dan pernah kami menemukan di bekas itu tanah yang dibungkus kain putih. Ya saya nggak tahu menahu mengenai hal kayak gitu, ya saya buang aja. Tetapi usaha saya makin jatuh. Karena tahu yang masih panas itu belatungan besar-besar. Mana mungkin tahu itu belatungan, tahu itu busuk. Ayam yang sudah 1 hari aja nggak langsung belatungan. Ini ayam yang sudah direbus, udah mateng. Tapi kenapa bisa sampai belatungan? Semakin hari, nah akhirnya usaha kami gagal. Suami saya makin lagi seperti itu lagi. Tetapi saya berpikir, ya sudahlah, katanya suruh doain aja. Ya saya doain aja. Gitu kan. Hingga akhirnya saya tahu kalau pernikahan kami itu tidak benar. Pernikahan kami nggak benar, saya bilang sama suami, Bang, pernikahan kita itu pernikahan yang tidak benar menurut Alkitab. Soal Alkitab lu, baru anak kemarin tahu Alkitab aja, lu sok tahu Alkitab, baru kenal Yesus berapa hari aja lu sok Alkitab. Saya digituin sama suami. Tapi saya udah mulai nggak nyaman karena dia masih ada istri dan dia sudah pernah pemberkatan. Berarti pernikahan saya juga memang nggak pernah pemberkatan ya. Saya percaya di Alkitab itu kalau pernikahan kami itu pernikahan yang tidak benar. Tapi setiap ngomong jawabnya seperti itu, hingga kakak rohani saya juga diancam mau dibunuh. Bahkan masih ada tuh saya print ancaman suami saya, sampai detik ini masih saya pegang ancaman itu, karena pikiran saya kalau dia melakukan itu saya mau kasusin. Ini buktinya, foto saya muka berdarah-darah, ancaman-ancaman itu mau nyiram saya dengan soda api, dengan air keras segala macam. Itu ada semua dan saya print. Hingga akhirnya saya mengadu. Ini saya nggak ngejelekin ya, ini proses saya ya teman-teman ya. Jangan salah paham ya di sini. Saya mengadu ke gembala saya waktu itu, malah saya mau ditemukan. Katanya karena kamu nggak nurut suami, makanya seperti itu. Nanti rezeki kamu akan susah karena nggak nurut. Lah bagaimana saya nurut kalau pernikahan saya tidak benar? Bagaimana saya nurut kalau saya dipukulin setiap hari? Ini si suami saya masih ada istri dan dia sudah pemberkatan di gereja, tapi saya disalah-salahin waktu itu, dan hingga akhirnya saya kabur. Dan saya akuin saya disembunyiin sama kakak rohani saya atas bantuan tetangga-tetangga saya tadi. Saya diulangin lagi setelah balik, saya mengalami hal yang sama dan saya kabur ke tempat yang sama. Seperti itu. Dan hingga akhirnya saya kenal, ada kesaksian saya pertama, mungkin teman-teman lama ada kesaksian saya di sebuah channel YouTube, ya kan? Dan sempat viral juga kesaksian saya ini. Di situ juga ada kesaksian saya. Nah, waktu itu orang mulai mengenal saya dan saya berapologet seperti itu. Hingga akhirnya kenapa saya kok bisa sampai di detik ini kok saya kata komen. Nah, saya berapologet waktu itu baru saya terima Tuhan Yesus 2 tahun, tapi setiap hari saya diajar dengan apologet. Setiap hari bagaimana berapologet, yang kami serang waktu itu Muslim. Karena dari background saya Muslim waktu ya, itu. Bu Debbie masih di Protestan ya? Masih di Protestan ya? Iya, masih. Oke, Bu Debbie, saya harus makan pagi, nanti Pater Marcel di sini yang akan memberikan peneguhan. Kita lanjut dulu Bu Debbie, nanti Pangkerasio untuk atur dulu jalannya pertemuan, oke? Yuk. Baik, Pak. Oke, siap. Oke, Bu, lanjut Bu. Nanti ada, kalau Pater Marcel ada intervensi langsung, oke? Supaya nanti jadi dialog, oke? Lanjut. Oke, hingga akhirnya saya berapologet. Ya mungkin teman-teman sudah pada tahu lah ya, RAK gitu kan waktu itu. Hingga suatu saat anak saya datang ke Jakarta, yang anak pertama itu kan sudah besar, karena setelah beberapa tahun, anak saya umur 13 tahun, datang ke Jakarta. Saya lagi siapin tema di ruang kerja saya, waktu itu saya lagi siapin tema. Anak saya itu malam itu naruh air di depan tempat tidur, dan anak saya tahu ke saya jatuh, dia diem aja. Aku pikir mungkin ini air
saya tanpa sengaja tumpah atau apa. Dan suami saya itu bilang, apa kan saya balik lagi tuh. Setelah itu balik lagi karena pikiran saya waktu itu kan ya sudahlah, kata pendeta kan boleh kita menikah gitu kan. Saya balik lagi tapi di situ ada anak saya yang pertama. Ada anak saya yang pertama, dia naruh air, aku pikir ya dia nggak sengaja. Suami bilang, anak lu tuh sengaja tuh nuangin air. Aku bilang, kalau abang nggak suka bilang aja, nggak usah fitnah-fitnah anak saya. Saya nggak terima anak saya di fitnah-fitnah. Ya sudah, kalau lu nggak percaya. Hingga suatu pagi itu saya lagi siapin tema. Setelah jatuh itu saya siapin tema, tiba-tiba anak saya itu bawa peso. Anak saya bawa peso itu mau nusuk saya. Gitu. Anak Tolong ikut dulu yang tidak berbicara, maaf. Hingga suatu waktu saya menyiapin tema untuk live saya malam, anak saya itu bawa peso dan mau nusuk saya. Itu kebetulan ketahuan sama art saya dan didorong, ibu awas. Dan saya di situ shock. Hati siapa seorang ibu yang mau ditusuk anaknya sendiri tidak sakit? Saya shock banget waktu itu. Sangat shock banget karena anak saya mau bunuh saya. Dengan alasan ibu saya kafir, ibu saya harus mati. Di situ saya makin kacau. Kok seperti ini hidup saya ya? Saya mau ikut Tuhan Yesus kok sesusah ini ya? Anak saya sendiri pun mau nusuk saya. Ibu mana yang tidak luka, tidak sakit hatinya? Seorang anak yang kita lahirkan mau menghabisin kita. Di situ saya kacau. Sebenarnya saya ini bener nggak sih? Saya minum, saya ngerokok, gue alamin lakuin semua. Saya kayak, kok anak saya seperti ini gitu loh. Hati wanita mana melahirkan tapi setelah dewasa anaknya mau nusuk ibunya sendiri. Saya sakit banget waktu itu. Saya kecewa, sangat-sangat kecewa waktu itu. Sudah saya punya suami KDRT, anak saya seperti itu. Hingga waktu itu juga anak saya diantar balik ke kampung. Dan saya tetap di Jakarta tapi diantar sama art saya waktu itu. Nggak selang 1 minggu suami saya kumat lagi. Suami saya kumat lagi, waktu itu kami kumat lagi mukulin saya, kumat lagi seperti itu karena keadaan ekonomi kami mungkin nggak stabil. Terus banyak yang ngasih tahu karena pernikahan nggak bagus, nggak sesuai dengan Alkitab. Saya tetap ngomong sama abang, kata ada yang pendeta bilang nggak apa-apa bisa diberkati. Tapi saya merasa katanya kalau sudah menikah tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Kalau yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Nah dari situ saya merasa gejolak yang saya sampai bilang gini, kalau bukan Tuhan Yesus sendiri yang datang ke saya, mungkin saya sudah jadi ateis. Saya punya pasangan yang seharusnya bisa buat sandaran hidup saya, tetapi nyakitin saya secara fisik, secara mental saya. Dia berselingkuh, dia banyak ini, dia KDRT, anak saya sendiri mau menghabisin saya. Saya sakit banget waktu itu. Saya bilang, kalau bukan Tuhan Yesus yang datang ke saya, mungkin saya sudah tidak mengenal siapapun. Mendingan saya mati, tapi kalau saya bunuh diri, kenapa saya nggak mati? Saya kecewa banget waktu itu.
saya punya, dengan perjalanan saya dilaporin berapologet, saya dilaporin dari mantan saya sendiri. 5 kali saya dilaporin, suami yang seharusnya menjadi sandaran saya, dia memberikan data saya ke seberang. Kayak hidup saya itu nggak adil gitu loh. Dan di situ saya mulai kenal lah, sama mungkin teman-teman juga kenal di sini, karena kemarin dia nggak mau disebut namanya, tapi saya sebut, kenal sama Ko Jimmy. Walaupun nasihat dia mah ya nasihat aja, dan dia nggak pernah menyuruh saya lu jadi ini nggak pernah. Cuman dia mendengarkan dan dia menasehatin saya, dia menasehatin doang. Walaupun waktu itu by telepon, ya suami saya juga waktu itu kenal beliau dan pernah ketemu juga sama beliau. Dari situ kami mulai pisah, dan pada akhirnya 3 tahun yang lalu kami benar-benar pisah sama suami yang itu. Akhirnya saya pisah, kita akhirnya tinggalnya berpisah, dan kami sama sekali nggak pernah ketemu sampai saat ini. Waktu itu dia pernah bilang, aku pastikan habisin kamu, aku pastikan seperti ini. Kamu pasti ini ya, pergi kabur sama kuli bangunan ya. Saya bilang terserahlah abang mau ngomong apa, saya capek. Saya nggak akan pernah kembali lagi. Karena semua udah dijual sama dia, mobil semua, 1 sen pun saya nggak pernah tahu duitnya kemana. Dengan perselingkuhannya dia segala macam, sampai saya ditelepon sama RT-nya. Saya bilang saya nggak mau tahu dan nggak ingin tahu. Udah saya stop, saya nggak mau tahu, kami sudah bukan suami istri lagi. Hingga saya akhirnya berjuang sendirian, dan memang pernikahan kami memang pernikahan yang tidak sah, karena memang dia ada istri, dan pernikahan kami pernikahan siri di dalam Islam juga, tapi sedangkan dia Kristen. Dan akhirnya kami berpisah hingga saya berjuang, dan akhirnya pada tahun 2023 juga saya dilaporkan balik dari mantan. Ayahnya anak-anak ngelaporin saya, katanya saya pengkristenan anak saya, pengkristenan sasi anak saya. Karena waktu itu anak saya yang tadi saya bilang ikut saya mau sekolahin di Markus. Tapi sekolah Markus itu menerima Muslim dan menerima Kristen. Seperti itu. Bukan berarti Markus terus sekolahnya orang Kristen semua harus jadi Kristen. Tapi penerimaan di kampung anak saya itu jadi Kristen. Jadi saya mengkristenkan anak saya sendiri. Seperti itu. Saya dilaporin lagi di Polsek Tangerang. Tapi puji Tuhan, karena saya ibunya waktu itu, karena kakak anak-anak saya kan ikut sama ayahnya semua. Jadi taunya ya saya sendirian mengkristenkan anak ini gitu. Saat saya buktikan kalau saya ibunya, kebetulan saya juga dibantu waktu itu sama orang gereja juga. Akhirnya masalah itu selesai. Hingga akhirnya aku pikir hidup saya udah bagus nih, saya udah pisah, saya mau hidup normal seperti itu kan. Ternyata nggak sampai segitunya, masih ada banyak hal yang jatuh bangun yang saya hadapin. Hingga suatu hari teman saya sendiri apologet, dia memosting video saya yang lagi berapologet, tetapi dipotong, diberi judul lain. Dan tapi di dalam judul itu videonya saya dapat laporan lagi. Saat saya telepon katanya bukan saya, mana mungkin, orang itu di YouTube-nya dia, tapi dia bilang bukan saya, nggak mungkin ter-up sendiri. Tapi ya sudahlah, waktu itu kena lagi saya harus minta maaf di depan umum, kalau tidak saya akan dilanjut lagi, dapat intimidasi lagi dari seberang. Hingga waktu itu si Ko Jimmy bilang gini, Bu, kamu berapologet dapat apa? Kamu berantem terus gitu dapat apa? Mungkin bahasa itu sepele,
tapi menusuk bagi saya. Saya pikirkan lagi omongan dia, saya dapat apa? Saya dapat apa itu tadi? Hingga dia nggak pernah bilang, kamu Katolik ya, ke ini nggak pernah. Hingga suatu hari saya lagi scroll TikTok. Saya lagi scroll TikTok waktu itu, ada sebuah konten bilang gini, guys, aku misa dulu ya. Kalau kita misa dimanapun itu sama ya, gitu. Nah, saya mikir nih, dulu waktu saya Muslim, saat saya Muslim, dulu saya masuk masjid manapun sama kok, gitu kan. Tetapi ini kok aku beda-beda, tapi kok ternyata ini ada sebuah gereja masuk manapun semua misa sama ya. Seluruh dunia pun firmannya sama, misanya sama ya. Saya penasaran. Saya tanya sama Coach Jimmy, dan saya dibawa sama Pak Dwi waktu itu ke katedral. Saya masih nggak percaya. Dan saya buktiin sendiri, setelah saya misa di sini, saya cari di YouTube, ternyata juga sama. Saya juga nggak langsung percaya juga. Saya misa lagi, nanti besok saya ituin lagi, sama nggak? Ternyata juga sama. Sabtu sore saya misa, besok pagi saya misa lagi, ternyata juga sama. Dari situ, ya sudah, saya ikut putusin, tapi Coach Jimmy bilang, kalau kamu udah tahu, kalau kemarin kamu nggak tahu, oke lah. Kalau sekarang udah tahu, kamu tahu sekuensinya. Saya digituin. Saya tahu sekuensinya. Hingga akhirnya saya dicarikan paroki terdekat. Waktu itu Pak Dwi datangnya hari Senin. Tapi sebelum itu kita sering teleponan, ngomongin sakramen, ngomongin apapun itu yang saya pertanyakan ke mereka, sering sekali. Yang menurut saya nggak benar, saya tanyakan lagi, dan saya juga nggak langsung mau, oh ya udah aku mau. Nggak, saya selalu menanyakan dulu. Bahkan saya sering apa yang diomongkan mereka, kalau nggak benar ya saya akan ngomong, loh kok bisa seperti itu, kenapa, mengapa? Saya selalu ngomongin seperti itu, dan mereka menjawab dengan sabar hingga akhirnya dapat paroki yang dekat dengan saya di sini. Waktu itu Pak Dwi datang hari Senin, kan tutup. Nah, akhirnya saya datang sendiri, tapi saya udah dikasih tahu, oh ini paroki sini. Saya telepon, saya daftar. Dan waktu saya daftar setahun yang lalu, pikir mau jadi Katolik itu mudah ya. Ternyata enggak. Saya daftar ke paroki itu, saya disuruh datang. Ya saya pikir ya saya datang aja gitu, karena mungkin saya disuruh daftar kayak ngisi apa gitu kan. Ternyata saya di situ itu disidang sama katekes saya 4 orang. Dari jam 2 sampai dari setengah 2 sampai jam 5. Dan mereka berpikir saya ikut katakumen karena saya mau kawin. Saya bilang, enggak, saya memang mau belajar. Jadi ditanyakan Ibu, ditanyakan waktu itu ya, Ya. apa alasannya mau katekumen nih? Pasti ditanyakan ya. Betul. Tapi Oke, iya saya alasannya begitu. ya, Oke, iya. lanjut Bu. Nah, saya jawab, saya mau katakumen karena saya mau belajar, bukan karena mau kawin. Saya bilang gitu. Hingga akhirnya saya ditanyain dari setengah 2 sampai jam 5, saya pulang. Terus dengan banyak banget begono begini, hingga saya bilang, saya disuruh menghadap Romo paroki sendiri. Romo ketua sendiri di paroki itu. Nah, Pastor, sebelum menghadap, kepala paroki. Iya, pastor iya, kepala paroki. saya nggak. Nah, saya disuruh menghadap situ, ya saya menghadap aja. Tapi sebelumnya itu saya banyak aja persyaratan seperti itu, hingga katekes saya ditelepon. Waktu itu saya minta bantuan Romo siapa, mungkin Coach Jimmy tahu, dan Coach Jimmy juga sempet dia menelpon sama katekes itu. Nah, entah mengapa yang mereka bicarakan, intinya Coach Jimmy sempat ngomong, ini anak mau cari Tuhan, jangan dipersulit. Seperti itu intinya. Hingga akhirnya saya ditelepon lagi, suruh menghadap ke Romo itu.
Romo ketua itu. Hingga akhirnya saya menghadap, saya bilang apa adanya, saya mau belajar Romo. Kata Romo, ya udah belajar aja, ikut. Dan kata Romo juga nggak ada masalah seperti itu. Hingga akhirnya saya ikut katakumen. Selalu setiap saya ketemu katekes, datangnya sama siapa Mbak? Selalu ditanya gitu. Saya bilang, saya datang sendiri. Besoknya lagi saat seminggu yang akan datang, tanya lagi, datang sama siapa Mbak? Saya datang sendiri. Saya selalu jawabnya gitu, karena memang saya datang sendiri, karena saya mau belajar, bukan mau kawin nih, gitu. Karena kalau diomongin masalah perkawinan, ya saya masih trauma, gitu. Dengan kegagalan saya ini, saya masih trauma. Dan saya memang mau belajar, saya seperti itu. Hingga akhirnya, saya pernah ngomong gini, yang satu kelas sama saya, ini orang mau kawin semua. Dia datang, ada pasang tuh, sama pasangan yang ini udah ini, dan ikut katakumen, seperti itu. Hingga akhirnya pokoknya setiap saya misa, setiap katakumen ketemu jawabnya, datang sama siapa Mbak? Saya selalu jawab, saya datang sama ojol, saya datang sendiri, saya datang sama ojol. Itu aja jawaban saya. Dan nggak sampai di situ. Saat saya udah mulai, kan kita suruh ngumpulin data untuk agar kita bisa ikut baptisnya. Saya ngumpulin data. Saya masih kendala di status saya waktu itu. Masih kendala di Terus perkawinan. perceraian saya. Oh ya, perceraian. Gitu. Oke. Ya, karena harus kalau memang ini terus harus ada. Kalau kamu udah suami harus tanda tangan suami, katanya kan gitu sama katekes saya. Kalau kamu ini ya mana aktenya, terus harus ada persetujuan orang tua, harus ada ini. Dan waktu itu saya bekerja dan saya nggak bisa ngurus ke Jawa, balik lagi Jakarta, Jawa balik lagi, butuh waktu, dan ngurus dokumen nggak gampang. Kalau kita tahu ya, kalau di negara kita kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah kan gitu. Saya wirawiri hingga akhirnya saya dapat dari kantor juga nggak boleh cuti selalu seperti gitu. Dan nggak boleh selalu cuti, dan ada sedikit akhirnya karena di dalam kantor itu hanya saya orang Kristen sendiri waktu itu, hanya saya seorang, semuanya beda keyakinan, dan saya mendapatkan intimidasi di situ. Di saat perjanjiannya kalau hari Sabtu Minggu itu saya libur, saya nggak pernah dikasih libur, tapi dikasih libur di hari biasa. Kalau saya tiap minggu harus gantian tukeran sip sama teman, saya nggak enak kalau setiap minggu. Tapi saya nggak pernah dikasih libur itu hari Sabtu atau hari Minggu. Padahal di awal perjanjian aku bekerja di situ, di kantor itu, saya hari Sabtu libur atau hari Minggunya libur. Seperti itu, memang liburnya 2 kali. Ya kan, karena waktu itu aku host di sebuah kantor kan, waktu itu di furniture. Nah, hingga akhirnya saya nggak pernah dikasih libur di hari Sabtu Minggu, jadi saya nggak bisa ikut katakumen. Dan saya juga harus ngurusin identitas saya yang nggak kunjung selesai. Hingga akhirnya saya udah dapat identitas saya udah jelas, akte cerai, identitas saya sudah jelas, semuanya sudah jelas. Saya udah ketinggalan pelajaran, dan saya harus ngikutin tahun depan. Nah, saat tahun depan saya ngikutin, dan katanya, ya udah ketinggalan lagi. Oh ya sudah, saya baptis nanti aja Natal. Dan saat saya bilang, ya udah Bu, kamu tinggal ikut aja pelajaran. Ya, dan ya udah kamu ikut aja pelajaran yang belum kamu ikutin. Suaranya Tapi gimana saya tahu pelajaran yang belum saya ikutin kalau saya tidak dimasukin grup? Hingga saya waktu itu bilang, Bu, gimana saya bisa ngikutin? Kalau saya nggak dimasukin grup, saya kan nggak tahu infonya seperti apa. Seperti itu. Hingga sudah lama banget baru saya dimasukin grup, baru saya tahu, oh pelajaran udah sampai sini lagi. Nanti saya ketinggalan lagi. Dan kamu harus minta tanda tangan ya sama ketua lingkungan kamu. 2 tahun ini saya belum pernah ketemu sama ketua lingkungan saya, walaupun kami tinggal 1 tower. Saya WA, saya telepon waktu itu, katanya, oh ya Bu masih sibuk nanti ya, oh ya Bu masih sibuk nanti. Ya sudah, sampai sekarang sudah 2 tahun saya nggak ketemu sama ketua lingkungan saya, walaupun kami 1 tower. Karena dari info orang gereja, dia tinggal di tempat yang sama dan 1 tower dengan saya waktu itu. Nah,
Jadi sampai inilah saya keimanan saya hingga saya bisa masuk ke Katolik ini, dan hingga katakumen 2 tahun belum selesai. Kalau orang bilang masuk Katolik gampang, no, itu tidak benar. Ada aja kendalanya, ada saja kendalanya. Sekarang setelah saya dimasukin grup lagi, karena waktu itu saya kalau ikut katakumen kan pasti biasanya pulang kerja. Gitu, Kak, biasanya pulang kerja. Sekarang saya dimasalahin lagi. Bu, nanti kalau ikut katakumen jangan pakai baju yang seperti itu, pulang dulu ya. Kenapa nggak dari dulu saya ngomong? Kenapa baru sekarang setelah saya masuk lagi diomongin lagi masalah seperti ini? Sebenarnya boleh nggak sih saya itu katakumen? Sebenarnya boleh nggak sih saya itu mengenal Tuhan Yesus? Sebenarnya boleh nggak sih saya pulang ke rumah saya? Seperti itu. Jadi inilah kendala-kendala saya hingga sampai detik ini kenapa saya ada di Katolik dan belum selesai katakumen. Itu sih. Kadang ketua lingkungan lebih keras dari romo parokinya ya. Iya, Bang, romonya mah sama saya baik, baik banget. Seperti itu. Tapi sabar ya Bu. Memang Pasti. itu bagian dari ujian untuk makin memantapkan keseriusan Ibu untuk menjadi seorang Katolik. Bahwa sesuatu yang kita ingin dapatkan tetapi kemudian mengalami banyak kendala itu biasanya itu jauh lebih awet dibandingkan mudah kita dapatkan, instan kita dapatkan, itu biasanya tidak bertahan lama Bu. Betul. Nikmati saja, itu bagian dari salib, itu bagian dari salib. Di dalam ajaran Kristiani itu bagian dari salib. Betul. Jadi awalnya saya merasa marah. Yang seperti yang saya bilang. Tapi makin kesini saya berpikirnya gini. Bener ya. Di sini bukan masalah saya nggak boleh, bukan masalah kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Di sini saya lagi dihajar. Saya bisa nggak tunduk diri? Saya bisa nggak mengendalikan diri saya? Saya bisa nggak sih mengikuti proses ini? Nah, sekarang saya bisa berpikir seperti itu. Kemarin tidak. Saya boleh nggak sih saya nih? Kenapa? Mengapa? Kok bisa saya seperti ini? Kok dipersulit? Kemarin memang saya seperti itu, tapi sekarang pikiran saya adalah, ya, saya harus bisa menundukkan ego saya harus bisa bersabar, saya harus bisa, ini ujiannya, ya saya harus bersabar, seperti itu sih. Itu sih sedikit kesaksian saya harap bisa menjadi berkat, menjadi motivasi, menjadi teman-teman semua yang mendengarkannya. Makasih semuanya. Terima kasih Ibu. Jangan turun dulu ya. Mungkin nanti ada satu pertanyaan yang juga menjadi sering ditanyakan oleh umat Katolik. Kenapa banyak dari kaum Muslim yang menjadi Kristen atau menjadi Katolik, dari Protestan atau menjadi Katolik, itu selalu hampir banyak. Ini bukan hanya Bu Debbie, tetapi ini hampir banyak yang mengalami perjumpaan dengan Yesus dalam mimpi. Nah, itu pertanyaan banyak umat Kristiani. Kenapa banyak yang kaum Muslim yang kemudian berpindah ke Kristen atau ke Protestan atau ke Katolik itu selalu mengalami perjumpaan dengan pria, entah dia pakai jubah putih, rambut panjang. Kalau Bu Debbie tadi bermimpi tentang seorang pria yang ada luka di telapak tangannya. Iya. Jadi pertanyaan nanti mungkin dari Romo Hero dulu, mungkin bagaimana Allah berbicara dalam mimpi di dalam kitab suci, bisa juga disinggung di sini. Pater Marcel, Ya, tapi mungkin barangkali sudah dijelaskan, tapi saya mungkin kelewat. Tetapi mungkin saya bisa bertanya kembali seperti ini pada Ibu Debbie ini. Apa yang membuat Ibu masih setia berkatekumen untuk menjadi Katolik dengan cobaan yang begitu berat itu? Mungkin itu, Pater. Oke.
bisa Ibu jawab dulu yang itu, karena ini banyak yang bertanya itu, karena banyak orang Katolik sendiri bahkan tidak pernah mengalami mimpi seperti itu. Nah, itu kan kita harus gali juga. Oke. Ya, oke. Kalau ini juga saya juga bertanya saya juga sering bertanya, mungkin Ko Jimmy udah bosen kali saya tanyain ya, Ko ya. Jadi gini, kalau ngomongin masalah mimpi, saya juga sering bilang gini ya, saya jawab dari Roman tadi yang ngomong mimpi ya. Kenapa sih Tuhan pilih saya? Saya ini orangnya barbar. Saya ini orangnya itu bukan orang yang lemah lembut, bukan orang yang kayak orang-orang lainnya lah gitu loh. Saya ini barbar banget. Bahasa saya dulu, lu jual gue borong, bukan lu jual gue beli gitu loh. Senggol bacok. Walaupun saya perempuan, saya barbar banget waktu itu. Bawaannya mau berantem. Tapi kenapa Tuhan itu malah datang ke mimpi saya gitu? Itu yang saya juga sering bertanya seperti itu. Kedua, kalau masalah kok masih setia katakumen dengan keadaan seperti ini, ya saya juga nggak tahu rasanya ya. Pokoknya saya mau ikut katakumen, saya mau dibaptis, saya mau belajar, dan saya yakin Tuhan Yesus yang datang ke mimpi saya yaitu, dan rumah yang saya cari selama ini ya ternyata ini yang sebenarnya dari awal saya cari. Saya dapat gereja Katolik, tapi saya harus muter dulu ke sana ke sini, dan sekarang baru pulang lagi. Dan saya yakinin, dan saat saya dibaptis saya melihat saya di tengah-tengah gereja yang gede banget dan hampir mirip waktu saya masuk ke gereja Katolik itu. Sebenarnya saya juga baru ngomong sama Coach Jimmy kemarin, kok kalau saya flashback lagi, sebenarnya saya dari awal itu udah ditunjukin ke sini, tapi saya harus muter ke sono ke sini dulu ya, baru sampai ke sini lagi. Itu. Dan saya nggak tahu juga kenapa saya masih setia, tapi kadang juga saya bersungut-sungut juga. Kadang saya juga ngeluh-ngeluh juga, ngambek-ngambek juga. Dan saya juga sangat barbar banget gitu. Maka sampai ke Jimmy bilang, lu mah barbarnya nggak bisa dirubah, dari orok udah seperti itu. Nah, tapi kenapa Tuhan pilih saya? Kenapa Tuhan datang ke mimpi saya? Seperti itu. Itu sih. Sekarang Ibu sudah Katolik atau masih katekumen? Masih katakumen. Belum selesai, Pak. Masih berjuang ini. Wah, luar biasa. Lanjut, Pater. Oke, Bu Debi. Karena banyak yang berkomentar berkaitan dengan mimpi, fenomena mimpi ya, mimpi dalam perjumpaan, jadi bertemu dengan Yesus dalam mimpi. Tadi Ibu mengatakan ada yang kemudian mengatakan itu bunga tidur. Tapi Alkitab sendiri punya kisah bahwa Allah, malaikat Tuhan atau Allah bisa menampakkan diri di dalam mimpi. Maka Santo Paus Yohanes Paus kedua dalam ensiklik, itu tulisan resmi dari seorang paus, Redemptoris Missio nomor 10, itu juga menegaskan bahwa Allah bisa berbicara dengan siapapun yang tulus hati untuk mencarinya dengan caranya sendiri yang hanya Ia sendiri yang tahu. Maka bahwa Ibu berjumpa dengan Yesus berkali-kali dalam mimpi, itu bagian dari cara Allah sendiri yang Allah sendiri tahu bagaimana caranya menyentuh Ibu dengan situasi hidup Ibu sendiri. Ibu seorang Muslim, dan kemudian dalam perjalanan perkawinan hidup di tengah mayoritas yang juga tidak mudah bagi Ibu untuk bisa mengambil keputusan radikal untuk meninggalkan keyakinan sebelumnya, dan untuk secara situasi sosial itu tidak mendukung, tidak kondusif untuk bisa kemudian Ibu dengan bebas hati, dengan tanpa beban begitu, untuk memilih untuk mengikuti Yesus. Karena itu bukan perkara mudah dalam situasi kita hidup di Indonesia. Itu bukan mudah. Pasti akan mengalami persekusi, kemudian dipersulit, dan banyak hal yang akan dialami. Maka dengan situasi hidup Ibu yang berat seperti itu,
Allah bisa berbicara juga melalui peristiwa-peristiwa yang hanya Dia sendiri yang tahu, termasuk melalui mimpi yang dialami oleh ibu, dan mungkin juga banyak kisah tentang itu dari kaum muslim yang kemudian berpindah mengikuti Yesus dalam hidup mereka oleh karena perjumpaan dengan Yesus di dalam mimpi. Maka banyak umat Katolik yang berkomentar, kami ini Katolik dari kecil, dari bayi, kenapa tidak pernah mimpi ketemu Yesus? Tetapi mereka yang bukan Katolik atau bukan Kristen yang sudah lama mengikuti Yesus, kok tidak pernah bermimpi berjumpa dengan Yesus begitu? Apakah Yesus pilih kasih gitu kan? Ya, Allah bisa memakai berbagai macam cara, tidak juga bisa melalui cara yang formal, melalui sakramen dalam gereja atau melalui hal-hal lain. Tapi bisa juga menggunakan media mimpi juga untuk menyentuh pribadi-pribadi tertentu sesuai dengan konteks hidupnya masing-masing, yang mungkin lebih safe, lebih aman untuk menyentuh hati seseorang untuk kemudian mengikuti dia. Dan itu menurut apa yang dikatakan Paus Yohanes Paus kedua dalam Redemptoris Missio itu, bahwa Allah bisa menggunakan berbagai macam cara yang ia sendiri tahu bagaimana menyentuh hati seseorang untuk yang serius mau mencari dia gitu, yang serius mau mencari dia, tetapi sepertinya sulit, ada peluangnya sulit. Mungkin salah satunya melalui media mimpi itu juga untuk membantu ibu dan yang lainnya yang hidup dalam situasi yang tidak mudah untuk berpindah. Kemudian melalui mimpi itu Allah mengintervensi langsung dan kemudian menyentuh ibu untuk kemudian mencari tahu siapakah yang saya jumpai dalam mimpi itu. Kemudian mencoba untuk menelusurinya sendiri, dan ternyata pencarian ibu kemudian membawa ibu pertama ke GBI dan dibaptis di sana. Sekarang dalam proses untuk menjadi seorang katekumen dalam Gereja Katolik. GBI baptisannya diakui oleh Gereja Katolik karena dia menggunakan rumusan Allah Tritunggal, baptisannya diakui, maka ibu tidak akan dibaptis ulang kalau sudah melewati masa katekumen, karena ada hal-hal prinsip yang berbeda yang antara Protestan dan Katolik. Maka ibu masih perlu belajar lagi meskipun sudah menjadi Kristen, menjadi Protestan melalui gereja GBI sebelumnya. Maka ibu penting juga untuk belajar. Lalu pertanyaan ibu yang kedua, kok saya sudah berusaha untuk mencari Yesus, mencari dan mengenal sosok yang saya jumpai dalam mimpi, sudah berjuang keras untuk masuk ke sana, kok saya mengalami ujian yang lebih berat lagi, tantangan atau salib yang lebih berat lagi dalam hidup ketika saya sudah memilih untuk mengikuti Yesus. Lalu saya menjumpai salib yang luar biasa, bukan hanya dari luar, tetapi juga dari dalam, dari orang-orang yang seharusnya menjadi support sistemnya ibu, suami, anak, kok mengalami tantangan yang berat itu, baik dari luar dan terutama yang lebih menyakitkan itu adalah dari dalam. Pasti akan bertanya kepada Yesus, Yesus, mengapa kau memberikan ujian yang begitu berat ini ketika saya sudah mengorbankan segalanya, kemudian berusaha untuk menjadi muridmu dan mengikuti engkau dengan melawan semua arus umum di keluarga ataupun di kampung ataupun di wilayah ibu, dan kemudian memilih mengikuti dia, tetapi kok salib yang diberikan kok makin berat gitu. Itulah iman Kristiani, Bu. Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan jalan mulus yang bertabur bunga bagi para pengikutnya. Dia hanya mengatakan dengan tegas di dalam Injil, barang siapa mau mengikuti aku, ia harus menyangkal diri. Menyangkal diri ini berat. Menyangkal diri. Saya maunya kalau misalnya mau menjadi Kristen itu dipermudah loh. Jangan dipersulit, jangan dihambat. Harus mudah gitu. Itu bagian dari menyangkal diri dan apa yang kita pikirkan. Kok saya ini sudah berjuang meninggalkan segalanya dan mau mengikuti Yesus,
mencari gereja yang benar, tapi kok makin ke sini saya malah kemudian ditantang, diberikan halangan-halangan yang berat begitu. Tuhan Yesus minta supaya kita menyangkal diri. Lalu kemudian setelah menyangkal diri, apa yang menjadi ego pribadi, apa yang menjadi keinginan pribadi, apa yang menjadi harapan pribadi, setelah menyangkal semua itu, pikul salib, salib apapun bentuknya, termasuk tantangan dari internal, dari suami, dari anak-anak, yang dalam pikiran normal kita seharusnya menjadi support system ya. Ya. Tetapi kemudian malah menjadi orang-orang yang kemudian malah menyakiti hati ibu. Karena potensi yang paling kuat menyakiti kita adalah orang yang terdekat dengan kita. Kalau orang di luar sana yang bukan siapa-siapa dengan kita, mungkin dia tidak terlalu menyakitkan hati kita. Tetapi ketika darah daging sendiri, anak yang dilahirkan dengan penuh pengorbanan, kemudian melakukan hal yang sepertinya tidak menghargai ibu yang melahirkannya, itu pasti dalam hati seorang ibu itu menyakitkan sekali. Karena ini darah daging sendiri, kok tega melakukan itu. Nah, itulah bagian dari salib yang harus dipikul dalam perjalanan menjadi murid Yesus. Bahwa itu semua fase yang harus dilewati. Fase yang harus dilewati dalam perjalanan spiritual untuk menjadi seorang pengikut Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan kau menjadi Kristen, kau menjadi pengikut Yesus, pengikut Dia, kemudian kau menjadi kaya raya, terkenal, kamu menjadi sukses dalam hidup. Tuhan Yesus tidak menjanjikan itu. Tuhan Yesus janjikan salib. Tetapi di ujung salib, kebangkitan dan hidup kekal. Jadi Tuhan Yesus tidak menjanjikan berkah-berkat duniawi yang melimpah sebagai jalan, sebagai upah karena sudah mengikuti Dia. Dia malah menantang, kalau kamu mencari kebahagiaanmu di dunia ini, maka kamu sudah selesai di dunia ini dengan segala macam yang kamu impikan. Kekayaan, kenikmatan, kemewahan, kesuksesan dalam hidup dan sebagainya. Tetapi Tuhan Yesus menjanjikan bagi banyak orang yang mau mengikuti Dia, maka dia harus menyangkal diri dan memikul salib. Dan itulah salib yang sudah ibu lewati. Dan saya berharap bahwa ibu akan sungguh-sungguh menghayati spiritualitas salib ini dalam perjalanan menjadi seorang Katolik dalam perjalanan. Kemudian dengan masa katekumen yang tertunda ya, jangan patah arang bu, jangan mundur. Karena pasti Tuhan punya berencana menunda ini. Ada sesuatu yang mungkin nanti akan disadari di belakang hari. Jadi bersabar dan kemudian terus berkomunikasi dengan ketua lingkungan dan juga selain ketua lingkungan juga pastor paroki, juga dengan Ko Jimmy tadi terus berkomunikasi. Itu menjadi support system ibu yang baru untuk masuk menjadi seorang Katolik. Tadi jangan kemudian mundur bu, jangan kemudian meninggalkan niat hati ibu, gerakan hati ibu yang mau menemukan gereja yang sejati, gereja yang benar, gereja yang didirikan oleh Kristus sendiri. Begitu bu. Itu tanggapan dari saya, mungkin ada tambahan dari yang lain. Amin. Biasanya ada kegiatan. Kalau ada mode gini biasanya ada kegiatan. Bisa rungkat nih. Bu Debi, tadi ada satu yang memiliki pengalaman yang sama tadi. Oh, kayaknya udah turun ya. Bu siapa ini? Belum. Bukan itu ada satu temannya juga yang memang Ibu Mas Nuri. jadi dia punya pengalaman yang sama, tapi tadi sudah diminta untuk naik. Tadi udah di atas, turun lagi kayaknya. Sinyal Romo. Oh ya, dia
lagi bagi-bagi Lagi di sembako jalan di yang tempat baik. banjir. Mungkin Romo Hero ada pertanyaan tadi. Banyak umat Katolik yang bertanya kenapa orang Katolik dari Orok tidak pernah mimpi ketemu Tuhan Yesus. Sementara kebanyakan dari saudara-saudari kita kaum Muslim atau kaum Muslim pada umumnya banyak yang sudah memiliki kesaksian bahwa mereka berjumpa dengan seorang pria yang berjubah putih. Kalau Ibu Debbie tadi malah spesifik pria yang tangannya terluka, dan memang itu bagi saya itu terkait dengan konteks pribadi kehidupan Ibu Debbie yang mengalami luka dan salib dalam hidupnya yang banyak, dan Yesus menunjukkan dirinya yang terluka itu. Jadi itu nah mungkin Romo Hero bisa memperdalam apakah mimpi ketemu Yesus itu hanya sekedar bunga tidur, ataukah di dalam Alkitab sendiri bahwa Allah bisa berbicara kepada setiap orang juga bisa melalui mimpi juga begitu. Supaya Iya. umat Katolik tidak merasa bahwa kami ini tidak pernah dapat mimpi ketemu Tuhan Yesus. Romo Hero, pernahkah mimpi ketemu Tuhan Yesus? Tidak pernah. Ya, Lanjut. karena tadi Yesus sendiri katakan kepada Thomas, berbahagialah kamu karena melihat orang yang tidak yang orang tidak lihat, tetapi lebih bahagia mereka yang percaya tanpa melihat. Iya. Oke, saya dari tadi saya bilang ini macam panggilan Samuel di dalam 1 Samuel 3 ayat 1 selanjutnya Samuel itu pergi tidur dan dia tidak kenal. Lalu Lili masih di sini. Lili tolong bantu 1 Samuel 3 mulai dari ayat 1. Oke, Pater. 1 Samuel 3 ayat 1 ya. Oke, Jackson. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Oke, Jackson tahan dulu, Bang Musa. Jadi Bu Debbie sudah mengatakan bahwa mengenal Allah. Berapa kali pergi naik haji Bu Debbie? 7 kali, Romo. 7 kali. Ya, oke. Romo. Oke, dia bilang oke, saya sudah mengenal Allah. Lalu saya masuk, Bu Masuri tolong mute dulu. Saya masuk GBI. Ini nih. Sama seperti Samuel, dia melayani dan tinggal di rumah Allah loh. Jackson, lanjut. Hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Oke, penting ini. Eli sudah tidur, Jackson. Samuel tidur, barusan tidur, ya barusan. Samuel sudah tidur dalam. Oke. Samuel sudah tidur, barusan dibaca tidur ya. Oke. Betul, Pater. Sekarang kita lanjut. Oke. Apa yang terjadi? Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel, dan ia menjawab, ya Bapa. Tahan dulu, Jackson. Jackson, lu kerja di rumah Allah ya. Lu kenal nggak suaranya Eli? Lu kenal nggak? Contohnya. Tiap hari dengan Eli. Ya kenal, Pater. Ya, harusnya kenal. Sekarang Samuel menjawab, ya Bapak. Dia pergi kemana? Nah, Pater ya. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggilmu, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Oke, sekarang pergi lihat tidur. Panggilan Samuel di dalam tidur. Oke, sekarang yang kedua. Lanjut ayat itu dulu. Ayat 7-nya penting. Oke, Pater. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Oke, sekarang sudah nanti yang ketiga kali, lalu ayat 10-nya langsung rangkumkan terus. Oke, Pater.
Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhan lah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah di tempat Tidur tidurnya. lagi. Langsung ke ayat 18. Lalu datanglah Tuhan, Langsung ke berdiri di 18. sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba..." Oke. Langsung ke ayat 18. Pacar. Langsung ke 18 Pacar ya. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Dan Samuel tidak menyembunyikan, memberikan kesaksian semua apa yang dia berbicara dengan Tuhan. Oke, dengar dari Tuhan. Oke, Marcel, masih banyak. Santo Yusuf ketika mau menceraikan Maria, lalu juga Yohanes lagi, Paulus, juga Petrus yang tentang makanan dan semuanya itu menampakkan diri dalam pengertian itu. Paulus mengalami hal yang sama. Kalau tidak salah di mana ya Paulus punya. Kalau Yosef punya di Lukas tentang mimpi, Lukas 1:5-23 tentang itu, atau di Matius, Paulus punya di 9 ayat 10 dalam proses untuk pertobatannya dan semuanya, atau di Cornelio di 10:1-6 dalam proses itu. Tetapi yang saya mau tekankan sini kesaksiannya Bu Irma, Bu Deborah bagus sekali dalam pengertian salib ya, Bu Deborah ya. Iya, Bu Deborah lihat apa nih Bu Deborah? kertas Kertas, kosong putih. kertas potong. Pernah naik kapal nggak Bu Deborah? Pernah. Oke, perjuangan kita yang pertama mau cari Tuhan, pergi jauh ya, cari Tuhan Allah. Naik apa Bu? Naik kapal ya Bu ya. Dulu kan kapal digerakkan oleh layar ya. Cari di tempat yang jauh Tuhan tuh di mana ya. Cari jauh ya. Bu pergi ke Mekah Madinah ya 7 kali ya Bu ya. Cari Tuhan Allah di mana ya. Kan naik. Dulu kan ada pesawat ya Bu ya. Naik kapal semua kalau kita mau perjalanan haji tahun-tahun berapa yang belum ada pesawat yang lancar itu ya. Harus proses panjang, cari ke sana Bu, anggap saja. Lalu dia bilang, malas lah. Saya mau cari Tuhan di rumah. Dia pulang dan dia bangun rumah, dia bangun kapal tadi ya untuk pergi mencari Tuhan. Dia bilang, saya akan menemukan Tuhan di mana Bu? Di rumahku. Oke? Iya. Ini seperti apa Bu? Cari ke suami, tanya ke suami yang Kristen ya tentang Tuhan Allah. Dia buat apa? Rumah. Ternyata menemukan itu atau tidak Bu? Suami bilang bagaimana? Ya sudah, urusan kamu lah, baiklah kalau begitu. Oke? Dia mau pergi lebih jauh lagi. Tadi kan Bu tadi sampai kepada situasi mau bunuh diri ya Bu ya? Iya. Mau, oke. Dia bilang saya mau pergi jauh. Setelah tinggal di laut, tinggal di rumah. Untuk terbang jauh Bu, dia butuh apa Bu? Ibu butuh apa? Kalau mau terbang jauh? Kalau mau terbang butuh apa Bu? Pesawat ya. Untuk pesawat. Pesawat. Dia butuh pesawat ya. Iya. Dia butuh pesawat, mulai terbang GBI dan semua proses panjang ya Bu. Terbang ini pesawat ya Bu ya. Iya. Pesawat terbang, mencari Tuhan yang jauh, yang besar. Allahu Akbar, tapi lupa Allahu Akbar. Dia terlalu Allahu Akbar, dia lupa bahwa Allahu Akrab. Allah Akbar, Allah Akrab. Yang lupanya mencari hanya yang akbar, lupa yang akrab.
cari terlalu banyak yang akbar, Bu Debi, yang besar, tetapi lupa Allah yang akrab, yang dekat, Emmanuel. Allah berserta kita, sabda menjadi manusia, maka dia menunjukkan luka-luka itu lupa. Lalu terbanglah Bu dari Surabaya, dari Muslim ke GBI dan semua. Ternyata Bu, ketika masuk Katolik, pesawatnya jatuh. Ketua lingkungan lah, Pater Marcel ya. Berapa kali katekumen Bu? 2 tahun Romo, belum 2 tahun belum dibaptis, rusak. Pesawatnya rusak. Akhirnya pengalaman pertama Ibu tadi kembali kepada salib. Betul. Ini Bu. Salib. Barang siapa ingin menjadi muridku, harus menyangkal dirinya, memanggul salibnya, dan mengikuti aku. Tuhan memberkati. Bu Debi. Tidak ada teologi kemakmuran di Katolik itu. Yang ada itu teologi salib, Ibu Debi. Katolik tidak ada teologi kemakmuran. Betul. Bahwa Jangan lupa ini Bu ya, jangan lupa itu ini. salib itu. Apapun perjuanganmu, mau cari dia di mana, ingat selalu barang siapa ingin menjadi muridku, menyangkal dirinya, panggul salibnya dan ikuti aku. Tanpa buang salib. Pater. Yuk. Pater, mungkin Pater dan Pater Martin bisa jelaskan. Saya tertarik sekali dengan kata menyangkal dirinya. Artinya secara teologi itu seperti apa? Maksudnya Marcel yang urus. Marcel urus. Menyangkal diri ya, dalam ya kita ke teologi spiritual ya. Menyangkal diri berarti menyangkal ego pribadi. Ego pribadi, kita maunya apa? Pertama-tama kita selalu bertolak, saya mau apa? Saya menginginkan apa? Saya memimpikan ini dan itu. Rancanganku bukan rancanganmu. Bahwa kita harus menyangkal diri supaya apa? Apa yang menjadi keinginan kita, kehendak pribadi kita, itu sesuai dengan kehendak Allah. Bukan kemudian kita memaksa Allah untuk sesuai dengan keinginan kita. Contoh dari perjalanan iman yang dialami oleh Ibu Debi tadi. Mungkin saja dalam benak ketika kemudian berkali-kali mimpi bertemu Yesus yang awalnya belum dikenal oleh ibu, siapakah pria yang muncul dalam mimpi itu? Ibu ingin mendapatkan jawaban yang mudah melalui suami kah? Melalui orang-orang yang ada di sekitar kah? Tetapi ternyata bahwa ibu harus berputar-putar untuk menemukan jawaban tentang siapa pribadi yang menampakkan diri dalam mimpi itu. Dan akhirnya ibu mengenal dia setelah melalui proses yang panjang. Bahwa pria dengan tangan terluka itu adalah Yesus. Itu perlu waktu yang cukup lama. Dan ibu harus mengatasi ego pribadi untuk mendapatkan jawaban yang mudah. Menyangkal diri untuk mendapatkan jawaban yang mudah. Menyangkal diri dalam kaitan bahwa seharusnya suami saya yang punya basicnya, yang lebih mengerti mengenal Yesus itu, dia harusnya lebih memahami saya, dia harusnya lebih mendukung saya, lebih banyak menjelaskan tentang Yesus. Maka iman Katolik itu bukan soal satu orang kemudian bertanggung jawab untuk hidup semua orang di dalam keluarga itu. Dalam arti pertanggungjawaban perjalanan iman Katolik itu masing-masing, walaupun disatukan dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam perkawinan, tetapi suami tidak menentukan semua masuk surga atau tidak, ditentukan oleh kepala dalam keluarga. Selama berkeluarga, membangun hidup rumah tangga, masing-masing pihak suami dan istri Kristiani saling mengingatkan untuk setia dengan janji perkawinan. Tetapi kalau dalam proses saling mengingatkan, tidak saling mendengarkan, tugasmu sudah selesai,
Kalau tidak mengingatkan suami, misalnya sudah mengingatkan suami rajin ke gereja atau rajin sembahyang, kemudian setialah dalam janji perkawinan, tapi kalau dia kepala batu, keras kepala dan tetap tegar tengkuk, tugasmu sudah selesai. Dalam arti itu nanti ketika dia mati, dia yang bertanggung jawab sendiri atas hidupnya dalam pengadilan pribadi setelah kematian itu. Maka ketika kemudian ibu merasa bahwa tidak mendapatkan dukungan dari suami, itu bagian dari usaha untuk menyangkal diri. Betul. Apa yang ibu harapkan itu ingin supaya mendapatkan dukungan suami, ternyata berbanding terbalik dengan kenyataan yang ibu dapatkan di dalam rumah tangga. Bahwa setelah mengikuti Yesus, ibu ingin mendapatkan kebahagiaan, artinya sukacita, dalam arti bahwa semuanya baik-baik saja. Itu mimpi kita. Bahwa semuanya dipermudah, bahwa semuanya kemudian menjadi penuh berkat dan segala macam. Tapi ternyata yang dialami justru sebaliknya. Maka di situ kita ditantang untuk menyangkal diri. Benarkah apa yang menjadi motivasi saya untuk mengikuti Yesus itu sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan ataukah bukan? Ataukah itu karena ego pribadi saya? Dan itulah bagian dari proses pemurnian. Menyangkal diri berarti proses pemurnian untuk sungguh-sungguh sampai pada iman yang sejati kepada Kristus. Begitupun ketika kemudian ibu dituntun dari GBI, kemudian sekarang akan masuk ke rumah kita ini, ke gereja Katolik, ibu juga mengalami tantangan yang tidak ringan. Ibu juga mengalami tantangan yang tidak ringan. Dan itu ibu diuji, benarkah, seriuskah mau menjadi Katolik? Seriuskah kemudian mau mengikuti Yesus melalui gerejanya yang adalah tubuh mistik Kristus ini, yang menjadi sakramen keselamatan bagi dunia ini? Dan disitulah ketika ibu bisa menyangkal diri, melewati masa 2 tahun dengan katekumen yang tertunda, saya yakin Yesus sudah berusaha untuk memurnikan apa yang menjadi motivasi dalam hati ibu untuk menjadi seorang Katolik. Nah, ketika ibu kemudian mengikuti Yesus melalui gerejanya, yaitu gereja Katolik, maka ibu akan menjadi seorang Kristiani yang sangat setia. Apapun tantangan yang dia hadapi ke depannya, sampai maut, kemudian sampai kematian, ibu akan tetap berdiri teguh di atas batu karang Petrus ini. Itulah bagian dari menyangkal diri supaya bisa memikul salib hidup sehari-hari dan menyatukan salib hidup kita dengan salib Kristus sendiri, sehingga kemuliaan kebangkitan itu juga akan kita alami. Kalau kita tidak menyangkal diri dan memikul salib kita dan menyatukan dengan salib Kristus, maka kita tidak akan mengalami sukacita kebangkitan bersama dengan Kristus. Hanya orang yang bisa menyangkal diri, memikul salib hidupnya dan menyatukannya dengan salib Kristus, maka dia akan mengalami kebangkitan juga bersama dengan Kristus. Oleh karena itu, habis gelap selalu ada terang. Habis malam gelap itu selalu ada terang. Maka habis salib, sesudah salib, ingatlah bahwa ada kebangkitan yang menanti di ujungnya. Itulah pengharapan Kristiani. Itulah yang membuat para rasul itu berani mati. Berani mewartakan salib Kristus itu ke siapapun. Termasuk para martir-martir Kristen awal. Mati syahid. Itu karena apa? Bukan karena mereka mau membunuh, melawan orang yang menentang iman Katolik. Tidak. Mereka menyerahkan nyawa mereka untuk mempertahankan iman Katolik itu. Maka mereka berani mati. Mereka tidak akan menggadaikan iman Katoliknya dengan pengakuan di dunia ini. Maka Justinus Martir menolak untuk menyembah kaisar dan memilih mati untuk mempertahankan imannya pada Kristus. Ignatius dari Antioquia pun demikian. Semua martir-martir awal, apalagi di sejarah-sejarah awal
para martir itu. Makanya kalau kemudian ada yang mengatakan bahwa para santo santa, para martir itu sampah, itu orang-orang yang tidak mengerti jasa para kudus di dalam memperjuangkan apa yang menjadi iman Kristianinya itu, sehingga kemudian kita meneladani mereka itu dalam perjalanan kita. Tanpa mereka, kita tidak akan mengenal Kristus. Tanpa Paulus, tanpa Petrus, tanpa para rasul yang lain, dan tanpa murid-murid para rasul yang adalah para bapak gereja, tidak ada Alkitab yang sampai di tangan kita, lalu kemudian kita mengatakan sola scriptura. Tidak. Karena ada para bapak gereja, ada orang-orang yang mempertaruhkan hidupnya demi Kristus dan gerejanya, maka kemudian iman Kristiani ini sampai kepada kita. Dan itu kenapa? Karena mereka sudah menyangkal diri dan memikul salib. Bagi mereka mahkota kemuliaan di surga bersama Kristus jauh lebih penting, jauh lebih utama dari apapun juga yang bisa ditawarkan oleh dunia ini. Bu Debbie, selamat datang, selamat bergabung, tetap bertahan di dalam salib yang sedang Ibu alami dalam perjalanan menuju gereja yang didirikan oleh Yesus sendiri. Saya pastikan bahwa Ibu sudah sampai di jalan yang benar. Amin. Meskipun sempat singgah sebentar di sana. Amin. Ya. Tapi Oke. sampai Mungkin sedikit, Pater. Ya, Jackson. Saya mau beri waktu. Oke, teman-teman yang lain silakan Jackson dan teman-teman. Saya menangkap tadi apa yang disampaikan oleh Pater Marcel, kemudian Pater Cafe ya, bahwa memang iman Katolik ini dibangun dari cinta dan kebijaksanaan. Tentunya cinta itu butuh pengorbanan, sama seperti Kristus mengorbankan dirinya demi kita, dan itu perlu proses yang sangat panjang. Begitupun sebaliknya, karena Kristus telah berkorban kepada kita, maka kita siap berkorban untuk Kristus. Saya tadi mengutip apa yang disampaikan oleh Pater Marcel, cerita peristiwa dari Santo Ignatius. Dia mengatakan dalam tulisannya, teman-teman, saya merindukan pengorbanan yang kemudian dilakukan para kudus, termasuk dilakukan oleh Kristus demi saya. Maka saya siap untuk berkorban demi Kristus, karena dia terlebih dahulu mengorbankan dirinya untuk saya. Lalu Santo Paulus mengatakan dalam Filipi 1:21, namun hidup untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi saya ingin mengutip apa yang disampaikan kemudian oleh Rasul Yohanes, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Demikian, Pater. Oke, sebelum teman-teman yang lain, salam dulu. Tukijan, halo, Tukijan ya. Selamat malam Romo. Oke, Pak Tukijan, namanya atau bukan ini nih, nama Pak Tukijan ini, nama ya? Orang Jawa, nama tetangga saya Fatur. Oke. Nama panggung. Oh ya, maaf, ya Pak Tukijan, oke. Sebentar ke Pak Tukijan, mungkin teman-teman yang tadi sudah Pak Yuna, Pankrasio, Katekis bisa beri saya kesaksian Bu Devi tadi, silakan. Oke, saya ya. Yuk. Terima kasih Romo Cafe dan juga Pastor Marcel. Terima kasih sudah memberikan